Saudara, kebijakan bagi-bagi rice cooker gratis ini dilakukan pemerintah saat sebenarnya harga beras lagi naik. Jadi sebenarnya apa sih urgensi pembagian penanak nasi gratis ini? Pagi ini kami sudah bersama Direktur Selyos Bima Yudhistira. Mas Bima, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Ada lagi nih yang baru, bagi-bagi rice cooker gratis yang katanya sebenarnya tujuannya adalah supaya energinya lebih bersih gitu, supaya LPG-nya berkurang konsumsinya. Tapi sudah tepat belum sih kebijakan ini? Ya, ini masalahnya dibagi rice cooker, apa yang mau dimasak kan begitu ya. Apalagi sasaran tadi masyarakat miskin, harusnya kan fokus dulu soal beras kalau ada Hmm. anggaran. Tapi kalau terkait dengan alasan misalnya untuk mengkonsumsi lebih banyak listrik karena sedang kelebihan listrik atau oversupply, itu bukan jawaban dengan memberikan rice cooker. Karena permasalahan dari kelebihan pasokan listrik itu ada pada hulunya. Terlalu banyak saat itu ya membangun PLTU batubara. Jadi dipercepat saja pensiun dari PLTU batubara. Itu akan bisa menurunkan oversupply. Hmm. Kemudian kalau ingin juga meningkatkan konsumsi listrik, maka bisa dilakukan uang sebanyak itu harusnya mulai membangun transmisi. Memang nggak cukup, tapi bisa membangun transmisi Jawa ke Sumatera misalnya. Ya, kemudian juga transmisi di Kalimantan dibangun. Itu bisa menyerap kelebihan pasokan dari Jawa Bali. Dan ada alasan lain misalnya ini kompor listrik untuk mengurangi subsidi LPG 3 kilogram. Masalah selama ini subsidi LPG 3 kilogram itu ada pada data yang tidak tepat sasaran. Penggunaan, kemudian penyaluran subsidi LPG 3 kilogram dilakukan secara terbuka, siapapun bisa beli, kan itu faktanya. Hmm. Jadi kenapa nggak dilakukan pembatasan LPG 3 kilogram? Solusinya justru dicari solusi pembagian rice cooker. Dan saya pikir ini mengulang kembali apa yang terjadi pada kompor listrik yang akhirnya September 2022 kemudian dibatalkan juga oleh PLN. Jadi kelihatannya bisa bisa bernasib sama nih kalau kalau dipaksakan begini dan anggarannya cukup besar, sekaligus juga harusnya pemerintah dan mungkin PLN, Kementerian SDM berpikir ini nanti kan rice cooker itu dibagikan kepada rumah tangga miskin. Kalau rusak gimana? Berarti ada pengeluaran tambahan yang dibebankan kepada rumah tangga miskin nih dalam jangka panjang. Hmm. Spare part-nya seperti apa ya? Hibahnya gratis, tapi kemudian nanti maintenance, kemudian pembelian spare part ketika rusak itu juga menambah pengeluaran dari rumah tangga miskin. Nah, jadi ini bukan sama sekali menjadi solusi sebenarnya dari berbagai masalah ada. Oke, ini kan kayaknya jadi apa ya, langkah jangka pendek aja gitu yang pemerintah lakukan supaya bisa menyerap energi listrik yang berlebihan dan juga mengurangi konsumsi gas 3 kilo dibanding tadi Mas Bima menyarankan supaya data dibenerin kalau yang listrik ya kita bikin transmisi gitu. Mungkin itu programnya lebih jangka panjang. Tapi kalau melihat ketidakefektifan dari langkah pembagian rice cooker ini, kira-kira ada nggak sih Mas langkah yang lebih mungkin jangka pendek, lebih cepat untuk tadi yang kelebihan listriknya dan juga untuk konsumsi selain yang tadi Mas Bima sudah sebutkan? Kalau yang paling cepat ya, yang membantu orang miskin, mungkin ke depan orang miskin nggak perlu lagi bayar tagihan PLN sama sekali, dan pemerintah tidak perlu melakukan subsidi listrik, adalah instalasi dari panel surya di Hmm. setiap rumah tangga miskin. Itu selesai masalahnya. Ya meskipun anggarannya misalnya dari 340-an miliar itu untuk rice cooker, itu lumayan bisa membangun sampai 11.000 lebih panel surya di setiap rumah misalnya. Jadi itu salah satu opsi jangka pendek bisa dilakukan, permanen dampaknya dan mengurangi tadi impor LPG, kemudian mengurangi juga tagihan kepada PLN dalam bentuk subsidi listrik. Jadi itu yang bisa dilakukan. Nah, kemudian kalau masalah terkait dengan hulunya, ini kan sebenarnya banyak skenario yang bisa dilakukan jangka pendek untuk mempercepat penutupan PLTU batubara. Selain dampak lingkungannya juga bisa lebih bagus untuk mengurangi kapasitas dari pembangkit listrik terutama di Jawa Bali ya. Mhm. Saya pikir itu. Jadi jangan kemudian ini seolah-olah kan masalahnya ada orang miskin yang kemudian menjadi objek dari eksperimen pemerintah untuk meningkatkan konsumsi listriknya. Saya pikir nggak ke sana lah gitu ya. Dan konsumsi listrik juga bisa naik kalau daya beli masyarakatnya naik, nggak pusing soal beras misalnya, sehingga mereka bisa belanja barang elektronik lebih banyak.
kemudian juga industri manufakturnya itu kalau didorong mereka akan mengkonsumsi listrik dari PLN juga lebih banyak. Jadi banyak cara-cara sebenarnya dalam jangka pendek bisa dilakukan. Ini penting juga yang harus disoroti dan juga dipantau nanti ketika kebijakan ini diberlakukan, yaitu anggaran tadi ya Mas, 340-an miliar yang kalau tadi kita sempat juga ngecek ke toko-toko dapat harga 600 ribuan untuk rice cooker tuh udah speknya tinggi banget gitu. Artinya apakah anggaran ini kebesaran, terlalu besar, dan bagaimana nanti ke depannya kita bisa mengawasi bahwa benar-benar ini speknya sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan? Iya, jadi ada dua. Yang pertama adalah spesifikasi dari barang yang akan dibagikan. Ini tentunya kan sekarang semakin transparan ya, mau kita bandingkan harga rice cooker dari mana juga bisa dilihat di platform e-commerce gitu kan, tadi seperti yang dicontohkan. Sehingga nanti kalau masyarakat melihat kualitasnya buruk, kemudian juga hanya karena misalnya, oh ini TKDN, ini punya standar SNI, tapi ternyata kualitasnya lebih buruk daripada yang mereka bisa beli lewat platform digital. Nah ini pemerintah harus buka dong pengawasan, misalnya juga pengaduan kemana, itu juga harus jelas. Kemudian yang berikutnya lagi kan data nih, siapa yang berhak menerima dari rice cooker ini, datanya dari kepala daerah, dari pemerintah daerah. Jadi si pemerintah daerah ini juga harus dipantau nih. Jangan sampai tadi kriteria tadi ternyata dia udah punya alat masak listrik tapi tetap dapat misalnya yang lainnya nggak dapat. Jadi memang permasalahan-permasalahan pendataan ini juga harus melibatkan saya pikir dari kesesuaian data-data yang ada di pemerintah daerah, dan untuk anggaran sebesar ini kalau memang mau dilanjutkan ya saya sih nggak sarankan untuk dilanjutkan program rice cooker ini. Tapi kalau tetap memaksa dilanjutkan ya harus ada keterlibatan BPK, kemudian KPK juga untuk melakukan pengawasan, jangan sampai ada penyimpangan mulai dari tender pengadaan rice cookernya sampai nanti penyaluran kepada masyarakatnya. Oke, jangan sampai karena tadi kembali dananya 340 miliar rupiah, dana yang sangat besar untuk anggaran ini. Mas Bima, terima kasih sudah berbagi pandangan pagi ini di Kompas Bisnis. Sampai ketemu lagi, sehat selalu Mas. Ya, terima kasih.